Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat-sobat peneliti? Tentunya masih semangat untuk melakukan aktivitas penelitian dan juga jangan lupa selalu jaga kesehatan karena salah satu yang menunjang kinerja kita pada saat menyelesaikan proposal maupun skripsi kita dalam penelitian karya ilmiah adalah nikmat sehat. Syukuri, jangan lupa untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, agama masing-masing. Karena salah satu bentuk syukur kita adalah ibadah dengan nikmat sehat. Begitu kita sudah beribadah, semuanya terasa lepas dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beban kita pada saat menulis sebuah skripsi maupun proposal ini bisa berjalan dengan lancar. Sahabat-sahabat untuk peneliti, penulis karya ilmiah, di kampus banyak sekali hambatan tentunya yang menjadi beban langkah kita untuk melanjutkan menulis proposal maupun skripsi. Meskipun juga ada daya dukung di sana, kita harus mempunyai daya juang agar kita bisa menyelesaikan skripsi tersebut dengan cepat, dengan baik. Beban-beban itu harus sudah mulai kita hindarkan agar kemampuan kita dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan bisa fokus, karena kalau kita menyelesaikan pekerjaan dengan tambahan permasalahan tentunya kita tidak fokus dan beban itu menjadi berat. Sahabat-sahabat, jangan patah semangat, jangan marah-marah, karena semakin kita patah semangat, semakin kita marah-marah, bukan berkurang beban kita dalam menyelesaikan penulisan skripsi, justru akan menjadi beban buat kita. Yuk segera bikin orang tua kita bangga karena kita bisa selesai tepat waktu, ataupun kita bisa memberikan sumbangsih karya yang bagus kepada instansi, institusi, perusahaan, dan seterusnya, karena memang apa yang kita tulis banyak sekali manfaatnya dan bisa digunakan. Rekan-rekan, saya akan berbagi sedikit tips bagaimana skripsi bisa cepat. Tentunya kita harus tahu, ada yang diri kita tahu tetapi kita tidak tahu. Ada yang kita tidak tahu, orang lain tahu. Begitu juga dengan diri kita. Ya, sebelum kita menyalahkan lembaga, menyalahkan Bapak Ibu dosen barangkali pada saat memberikan bimbingan, evaluasi diri kita sendiri terlebih dahulu. Bagaimana etos dan semangat kerja kita dalam menyelesaikan skripsi. Memang ada beberapa Bapak Ibu dosen yang mungkin pada saat memberikan bimbingan kurang berkenan di hati rekan-rekan. Tetapi kita berikan yang terbaik buat Bapak Ibu dosen, buat instansi atau perusahaan di mana tempat kita melakukan penelitian. Kita awali dari diri kita, diawali dari yang kecil dan diawali dari sekarang. Jadi pada saat kita membuat sebuah tulisan skripsi, maka kita tidak perlu lagi kita nunggu orang lain berhasil terlebih dahulu, tetapi mengawalinya dari diri kita. Kemudian diawali dari yang kecil-kecil. Jadi kita membuat penelitian yang kecil-kecil dan diawali dari sekarang, tidak perlu menunggu besok. Tips yang pertama adalah tentukan target terlebih dahulu. Kalau sahabat itu sudah menentukan target waktu, kapan kita akan selesai, target biaya, berapa jumlah nominal yang kita butuhkan untuk menyelesaikan rentang waktu penelitian, mungkin juga target input untuk pembiayaan mandiri atau dari luar atau dari beasiswa, itu kita tentukan target. Kemudian target tema yang akan kita angkat, jadi kita sudah membidik terlebih dahulu dalam bentuk target. Idealnya memang penelitian kita bisa digunakan untuk seluruh dunia, nilainya sempurna A, tidak ada yang salah sama sekali. Tetapi kalau waktu pengerjaannya sampai 10 tahun,
Itu saya pikir pemborosan. Kita cukup 4 tahun saja karena masih ada tugas berikutnya setelah kita lulus untuk memberikan sumbangsih kepada keluarga, kepada bangsa. Jangan sampai penelitian kita yang bagus tadi memakan waktu yang cukup lama. Atau penelitian kita yang di luar nominal kemampuan kita. Biayanya 100 kali lipat dari kemampuan kita. Tentunya itu juga tidak memungkinkan untuk kita teliti karena memang sudah ada tempatnya. Sekali lagi, skripsi yang kita tulis ini adalah sebagai salah satu syarat. Meskipun ini kecil, karena ini syarat, maka harus diselesaikan dengan sebaik mungkin dan tidak harus besar. Sebagai contoh, dalam komponen unit mobil, komponen pentil roda mobil itu sangat penting meskipun kecil, harganya murah dibanding dengan satu unit komponen, dibanding dengan satu unit mobil. Satu unit mobil harganya 1 miliar sebagai contoh. Pentilnya harganya 100.000. Tetapi tanpa ada pentil di dalam ban mobil tersebut karena tidak ada anginnya, maka laju mobil yang harganya 1 miliar tidak bisa kencang. Meskipun hanya 100.000 tetapi mempengaruhi harga yang 1 miliar. Begitu juga dengan skripsi. SKS yang ditempuh 120 sampai 160 SKS untuk sarjana strata 1. Sehingga jangan dikorbankan yang 120 sekian SKS itu gara-gara skripsi rekan-rekan yang 4 SKS atau 6 SKS. Kemudian saudara-saudara tumbang di tengah jalan, tidak menyelesaikan sampai ke wisuda. Di situ marah-marah, demo, apalagi ada yang mengakhiri diri. Tidak ada yang seperti itu. Karena itu bagian yang kecil tetapi itu penting, maka kita atur agar pekerjaan kita dalam penulisan skripsi maupun proposal, pengajuan proposal dan penelitian itu bisa seefektif dan seefisien mungkin, sehingga rekan-rekan harus menentukan target. Yang berikutnya adalah kalau target sudah dibuat, rentangkan dalam kurun waktu yang lebih kecil, yaitu penjadwalan, baik penjadwalan bulanan maupun penjadwalan mingguan. Kapan saudara mau belanja alat yang digunakan untuk penelitian? Kapan sahabat-sahabat sekalian akan menemui pada saat mau wawancara? Kapan mau mengajukan proposal ke perusahaan? Kapan waktu kita akan bimbingan pertama, bimbingan kedua, bimbingan ketiga? Waktunya semuanya sudah kita buat. Minimal kita buat ringan-ringan planningnya, perencanaannya. Meskipun nanti pada saat kondisi real kita akan menyesuaikan penjadwalan yang kita lakukan dalam aktivitas penelitian. Jadi penjadwalannya semuanya sudah diatur, termasuk sampai partikel atau komponen yang paling kecil, pembiayaan yang paling kecil dan seterusnya, sehingga kita bisa menentukan. Kemudian kalau memang misalnya tidak memungkinkan sumber-sumber yang lain termasuk untuk memasok pembiayaan karena itu dibutuhkan, rekan-rekan sekalian juga jangan sungkan. Jangan malu untuk meminta bantuan dari lembaga atau instansi atau pemerintahan dan seterusnya yang menunjang penelitian sahabat agar bisa selesai. Kemudian yang berikutnya adalah semangat yang diawali dari dalam diri sahabat semuanya. Jangan mempunyai jiwa pengeluh. Sahabat-sahabat sekalian setiap saat hanya meluapkan emosi, keluh kesah kepada teman-teman sesama pengeluh yang lainnya, sehingga kumulatif keluhan kita menjadi banyak dan kita nggak mau lagi datang ke kampus, nggak mau lagi untuk menulis skripsi. Lebih-lebih kita sudah nggak punya uang, kemudian malas-malasan, tentunya di situ menjadi beban yang bertambah. Untuk itu sahabat-sahabat sekalian, yuk semangat. Bagaimana agar semangat? Maka sahabat sering-seringlah melihat orang-orang yang susah. Pasti akhirnya di situ akan muncul orang yang susah seperti itu. Diakibatkan oleh apa? Oh, ternyata diakibatkan oleh perilakunya yang tidak dapat menyelesaikan skripsi. Sehingga pada saat ada kesempatan untuk melamar sebuah pekerjaan karena tidak ada legalitas ijazah, maka tidak bisa. Sahabat harus bercermin dengan sana, sehingga punya motivasi. Kalau saya bisa segera menyelesaikan, maka saya akan mendapatkan ijazah, dan ijazah itu akan dapat digunakan untuk melamar sebuah
pekerjaan. Daripada sahabat-sahabat mengeluh, waktunya sama 24 jam, baik itu digunakan untuk menyemangati diri sendiri maupun digunakan untuk mengeluh dan berkeluh kesah. Kemudian yang berikutnya adalah begitu kita mendapatkan target sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka senangkanlah diri sendiri. Selama ini kita jarang sekali menyenangkan diri sendiri. Mungkin kita bisa datang ke warung, kemudian kita hanya sekedar minum kopi atau menikmati secangkir teh, merayakan keberhasilan diri kita sendiri. Setelah tadi bisa komunikasi dengan Bapak Ibu pembimbing, setelah kita tadi bisa masuk ke perusahaan mengantarkan surat permohonan untuk penelitian. Begitu kita tahapan itu berhasil, senangkanlah diri sendiri. Tahapan itu sudah kita lewati. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa semakin kita itu meluangkan waktu, tentunya kita akan bisa lebih fokus. Karena semakin tinggi tingkatan, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Nonton konser, kesana kemari, kemudian nonton, dan seterusnya. Aktivitas-aktivitas yang tidak penting, itu justru akan menghambat. Gunakan waktu dengan sebaik mungkin, ambil waktu celah yang fokus, sehingga sahabat ini bisa mempunyai target yang pas. Begitu ini targetnya sudah ada, jadwalnya sudah ada, kita luangkan waktunya untuk segera penyesuaian. Kemudian yang berikutnya adalah melihat hasil skripsi atau penelitian dari teman-teman yang sudah berhasil. Oh, teknisnya seperti ini. Amati, tiru, modifikasi. Lihat pekerjaan teman yang sudah oke, ready, dilihat, diamati, pastikan kita paham, kemudian tiru langkah mereka. Kenapa mereka bisa berhasil? Kemudian kita modifikasi sedikit untuk lebih baik lagi. Tentunya saya yakin hasil rekan-rekan bisa lebih bagus. Yang berikutnya adalah sahabat-sahabat, jangan sungkan, jangan malu untuk mohon bimbingan, arahan dari kakak kelas atau senior rekan-rekan semua. Pasti mereka akan dengan senang hati. Bahkan ada kakak kelas yang mungkin belum selesai, ya, tetapi minimal sebagai kesempatan kita untuk curhat. Biasanya seperti apa? Tipikal pembimbing yang seperti itu seperti apa? Inginnya modelnya seperti apa? Materinya apa? Tentu sahabat-sahabat sekalian pasti akan bisa lebih cepat menyesuaikan dengan pembimbing, lebih cepat menyesuaikan dengan perusahaan, lebih cepat dalam menulis skripsi. Kemudian yang terakhir adalah berdoa. Segala daya dan upaya kita tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang muslim, tentunya apa yang sudah kita lakukan berharap itu menjadi yang terbaik. Seandainya nanti di tengah jalan pada saat kita bimbingan, pada saat kita ketemu dengan pabrikan, ketemu dengan instansi, pegawai-pegawai yang ada di sana tidak sesuai dengan hati kita, tentunya itu menjadi ujian. Karena kita menjadi ujian untuk yang lainnya. Begitu juga dengan yang lainnya menjadi ujian untuk kita. Buka hati, buka pikiran, buka mata kita agar kita bisa lebih bersabar dalam menulis skripsi, dan yakinlah ini semuanya adalah proses pendewasaan kita untuk bisa lebih baik lagi. Demikian tips bagaimana bisa menyelesaikan skripsi dengan cepat, versi evaluasi diri, bagaimana kita memposisikan diri, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita melangkah, maka kita akan menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di situ. Begitu juga pada saat penulisan skripsi. Semoga bermanfaat materi ini, dan saya yakin rekan-rekan untuk segera bergegas menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.